Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit saya akan berbicara tentang rukun iman yang keenam, itu beriman kepada takdir baik dan buruk. Yang pertama adalah merasa cukup dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan. Ketika kita merasa cukup dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan, maka itu akan melahirkan ketenangan, membuka peluang-peluang usaha untuk akhirat, sehingga posisi kita di sana bisa membuka peluang kebaikan. Ada yang menjadi seorang dai, seorang aktivis dakwah, ada yang menjadi seorang pengajar, ada juga yang menjadi seorang supir, dan ada juga yang menjadi seorang pedagang. Itu semua sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan untuk tiap-tiap hambanya. Karena seorang Bani Adam, semuanya sudah Allah takdirkan. Karena Bani Adam, dia tidak tahu apa yang baik untuk dirinya, dia tidak tahu pekerjaan apa yang cocok untuk dirinya, untuk keluarganya, dia nggak tahu. Manusia itu tidak ada yang tahu, bahkan untuk mengurus dirinya sendiri tidak ada yang bisa, dan tidak ada yang bisa dengan baik dan benar. Hanya Allah lah yang lebih tahu. Allah lebih tahu kebutuhan kita ketimbang kita sendiri. Jadi Allah lebih mengetahui apa yang pas pekerjaan untuk hambanya, hamba yang satu dengan yang lain. Allah lebih tahu tugas yang tepat untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, dan Allah lebih tahu terhadap kebutuhan semua hambanya ketimbang hambanya itu sendiri. Makanya di sini untuk melahirkan rasa nerima terhadap takdir yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, nerima, pasrah, ridho, dan ikhlas terhadap takdir yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada keluarga kita. Jangan mengeluh, jangan menggerutu, jangan salahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya seperti ini? Kenapa saya seperti itu? Kenapa orang lain seperti itu? Ini nggak usah jadi harus nerima. Mau gimana sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau ditempatkan di mana oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau ditempatkan di sana, di sini, mau diberikan tugas ini, apa itu, selama itu halal, selama itu baik, kita terima, ridho, terima, ikhlas. Dan di sini bukan hanya kebaikan saja yang harus kita terima, tapi keburukan, musibah, keburukan, kita harus menerimanya. Kita harus ridho hati kita, sehingga di sini akan lahirnya keimanan, halawatul iman, manisnya keimanan. Bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan semua yang ada di muka bumi itu, merekanya semua orang, Allah mampu. Dan Allah mampu menjadikan semua yang ada di muka bumi ini semuanya adalah seorang dai, seorang ustadz, seorang penceramah. Dan Allah mampu. Tapi di sini adanya ikhtiar, adanya tugas-tugas yang Allah berikan. Allah tempat-tempatkan. Ada seorang yang tugasnya di pasar, cari kebaikan,
di pasar. Jika seorang pedagang, ada yang seorang ustadz, cari kebaikan. Ada seorang pengajar, supir ataupun yang lainnya, selama itu halal, maka tekuni, syukuri. Mensyukuri itu bukan mensyukuri yang banyak. Bersyukur adalah mensyukuri yang sedikit, yang kecil. Ketika kita mampu bersyukur dengan hal yang kecil, maka kita akan Allah uji, Allah berikan nikmat yang besar untuk mensyukurinya. Tapi ketika kita tidak mampu untuk mensyukuri nikmat yang sedikit, yang kecil, bagaimana kita akan mensyukuri nikmat yang banyak, yang melimpah? Jadi ada hak-hak yang harus ditunaikan sesuai dengan Al-Quran dan hadis tentunya. Menarik sekali ketika berbicara tentang takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala uratkan. Dan amalan soleh, sholat, ibadah yang lain yang telah kita lakukan, kita terima, kita ridho, kita pasrah, kita ikhlas ketika melakukannya. Dan begitu juga dengan dosa. Dosa terima kita dosa. Kita menyesali, menyadari, menerima bahwa saya telah melakukan dosa, yang telah lalu, yang telah terjadi. Dosa yang telah terjadi terima, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah dampaknya bahaya. Ketika Adam alaihissalam tempatnya di surga kan, Nabi Adam alaihissalam, tempat yang indah, tempat yang berkah, nggak capek, nggak keluar keringat dan yang lainnya, nggak harus bekerja, enggak. Pingin buah-buahan tinggal ambil, pingin minuman apa, anggur ataupun apa, tinggal ambil. Itu tempat di surga indah sekali dan nikmat sekali, penuh dengan kenikmatan dan kekal tentunya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada Nabi Adam alaihissalam, la taqrabu hadhihi syajarah, jangan mendekati pohon ini. Akan tetapi iblis dan setan menggodanya, sehingga hebatnya iblis, dia mengatakan bahwasanya pohon ini adalah pohon kekekalan. Kalau seandainya Nabi Adam alaihissalam tidak memakan pohon ini, maka tidak akan kekal. Jadi pohon ini yang membuat kekal di surga ini adalah pohon ini. Hebatnya godaan iblis dengan setan itu, sehingga Adam alaihissalam terjerumus ke dalam sebuah pelanggaran dan Allah turunkan ke bumi. Dan di bumi ada kematian, ada kesusahan, harus mencari dan yang lain. Di sini saya akan sedikit tarik gambaran. Jadi ketika saya melakukan kemaksiatan, ketika saya melakukan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keberkahan akan hilang. Keberkahan yang Allah berikan akan hilang. Kelebihan yang Allah berikan akan Allah sedikit cabut-cabut. Rezeki yang melimpah, rezeki yang tadinya bagus ya, mengalir, ketika setelah melakukan kedzaliman, pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada syariat, maka Allah akan tutup, Allah akan persempit rezekinya. Masya Allah. Ini gambaran dari kisah Adam alaihissalam ketika di surga turun ke bumi, ketika digoda oleh iblis dan setan sehingga mendekati pohon itu dan makan buah holdi. Di sini keberkahan surga nggak ada, keberkahan surga ditutup. Kemudian Adam alaihissalam turun ke bumi, yang tadinya pingin buah tinggal metik ambil makan, pingin minuman tinggal ambil, pingin apa aja mudah, bidadari banyak di sana. Masya Allah akbar. Tetapi begitu Bani Adam melakukan kemaksiatan, maka
keberkahan, kenikmatan, Allah tutup kembali. Maka di sini diperintahkan kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Adam alaihissalam diajarkan kalimat tobat oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka jangan lupa untuk selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas pelanggaran-pelanggaran yang telah kita lakukan. Lalai dalam sholat, ucapan tidak terjaga, menyinggung hati orang lain, ataupun yang lainnya. Maka yang harus dikedepankan adalah, mudah-mudahan bermanfaat. Tidak lain hanya untuk menasihati diri saya pribadi. Umumnya tetap untuk menasihati jiwa saya, diri saya, mata saya, tangan saya. Pokoknya untuk menasihati diri saya pribadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.